Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Zakiyah dengan NIM 254031159. Video ini saya buat sebagai penunjang mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Nur Anwar dengan tema lingkungan dan etika dalam perusahaan. Saya akan sedikit menjelaskan tentang masalah dari kelompok 2 yang berjudul lingkungan dan etika dalam perusahaan. Perusahaan merupakan sebuah organisasi yang tak terpisahkan dari lingkungannya. Lingkungan ini baik internal maupun eksternal. Lingkungan internal maupun eksternal sangat mempengaruhi aktivitas bisnis perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman lingkungan sangat penting agar perusahaan dapat bertahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghadapi dinamika lingkungan, tetapi juga oleh penerapan etika. Etika perusahaan menjadi landasan moral untuk menjalankan suatu aktivitas usaha secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam pembahasannya, lingkungan umum perusahaan meliputi kondisi ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, dan teknologi berperan besar dalam menentukan strategi bisnis. Misalnya, kondisi ekonomi yang lemah dapat menurunkan daya beli konsumen, sementara perkembangan teknologi mendorong perlunya inovasi agar perusahaan itu tetap menjadi relevan. Selain itu, perusahaan juga harus terus beradaptasi terhadap lingkungan eksternal yang dinamis, seperti dengan beralih ke sistem online dan otomatisasi akibat masuknya teknologi digital. Adaptasi yang cepat melalui strategi inovatif dan fleksibilitas operasional akan membuat perusahaan lebih kompetitif, dan di sisi lain faktor internal seperti kepemimpinan, budaya organisasi, sumber daya manusia yang kompeten, dan sistem manajemen adalah sebuah kunci dari keberhasilan. Faktor internal yang kuat ini sangat penting agar perusahaan siap menghadapi sebuah tantangan eksternal yang mendatang, dan yang tak kalah pentingnya adalah penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial atau CSR. Perusahaan yang menjalankan operasinya secara jujur, adil, dan peduli pada lingkungan serta masyarakat akan mendapatkan citra positif dan meningkatkan kepercayaan publik. Program CSR ini misalnya di bidang pendidikan atau lingkungan tidak hanya kewajiban moral, tetapi juga strategi keberlanjutan yang memperkuat reputasi dan loyalitas konsumen. Contoh nyata dari etika ini meliputi kejujuran, menghormati privasi, tidak melakukan diskriminasi, mematuhi hukum, dan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan. Secara keseluruhan, keberlangsungan perusahaan ditentukan oleh interaksi antara lingkungan eksternal dan faktor internal. Adaptasi dan inovasi adalah sebuah kunci persaingan global, dan yang terpenting adalah penerapan etika bisnis serta tanggung jawab sosial adalah fondasi untuk membangun citra positif dan mendukung keberlanjutan perusahaan di masa depan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tersebut adalah dalam sebuah perusahaan perlu adanya sistem pengambilan keputusan yang terintegritas antara analisis lingkungan dan nilai etika. Dan dengan adanya sistem ini, setiap keputusan strategis tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.